Pagi, Bu. Sudah sepertinya. Berapa orang yang belum hadir? Sepertinya sudah semua, Ibu. Oke, sudah semua ya. Sebentar.
Baik, sudah terlihat ya ininya, apa, share screen-nya. Suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu. Ya. Terdengar Ibu sudah. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya, yang minggu lalu yang belum selesai kita bahas, kita pelajari, ini ya lihat bareng-bareng. Jadi masih menyangkut salah satu metode dalam kajian farmakoekonomi yaitu cost utility analysis. Nah, sebelum saya lanjut, seperti yang sering saya sampaikan bahwa metodologi dalam farmakoekonomi ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya kan kita kemarin di soal UTS kan ada pertanyaan ya kalau tidak salah, sebutkan macam-macam atau jenis-jenis metodologi yang digunakan, metode yang digunakan dalam kajian atau penelitian farmakoekonomi. Nah, salah satunya adalah Salah satunya adalah ini ya, selain ada cost effectiveness analysis, minimization analysis. Nah, ini adalah cost utility analysis. Nah, di sini eh, saya ingatkan bahwa farmakoekonomi secara umum, bahwa setiap institusi pelayanan kesehatan, bahkan semua negara seluruh dunia memiliki keterbatasan sumber daya dan dana yang kebutuhannya terus meningkat. Sumber daya manusia, terutama tenaga ahli, waktu, fasilitas, dan peralatan dalam menjalankan sistem pelayanan kesehatan. Jadi kita tahu kadang-kadang apa ya, pemerintah atau ini ya, dalam hal ini mungkin Pak Presiden atau Pak Presiden atau Pak Menteri Kesehatan, bisa juga gubernur ya, dan setingkat kalau di provinsi kabupaten kota, gubernur, wali bupati wali kota itu kadang-kadang ingin ada kebijakan yang akan mereka putuskan, tapi terutama dalam hal kebijakan ini ya, dalam hal kebijakan apa namanya terkait kesehatan. Tapi kadang-kadang namanya apalagi di daerah ya, kadang-kadang dengan tenaga kesehatan atau sumber daya manusia yang terbatas, dana yang terbatas, fasilitas yang terbatas, peralatan yang terbatas, maka tapi tetap ini kebijakan harus tetap dikeluarkan. Tapi apa dasarnya? Nah, untuk itulah makanya dilakukan kajian farmakoekonomi untuk apa ya, untuk mencari solusi pada saat eh, pada saat keterbatasan ini seperti itu. Nah, makanya di sini kan ada kalimat keterbatasan ini memaksa dilakukannya pemilihan prioritas terhadap teknologi kesehatan, terutama obat yang digunakan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia seefisien mungkin sesuai skala prioritas yang dibuat secara objektif. Nah, untuk pemilihan obat, faktor efikasi tahu ya, efikasi itu kemanfaatan lah ya. Nah, itu merupakan salah satu pertimbangan yang penting agar tercapai peningkatan kesehatan yang maksimal di tengah keterbatasan yang ada. Sebentar ya.
Nah, ini ya. Jadi ketika apa ya melakukan kajian farmakoekonomi itu ada beberapa pertanyaan yang ingin jawabannya, karena jawaban inilah yang akan menentukan kebijakan suatu daerah, kebijakan suatu negara, ya, kebijakan yang akan ditetapkan oleh pengambil keputusan. Nah, jadi inginnya jawabannya ini memuaskan gitu ya, memuaskan. Artinya eh, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah dengan kajian farmakoekonomi. Nah, setiap pengambil kebijakan di bidang kesehatan setidaknya dia harus memberikan jawaban memuaskan terhadap 4 pertanyaan berikut. Apakah obat atau secara umumnya teknologi kesehatan yang akan digunakan itu efektif? Ya, apakah obat ini, terutama obat-obat yang baru mungkin atau obat-obat yang akan digunakan ketika ada suatu kejadian seperti kita kemarin COVID, ya, COVID itu kan obatnya belum ada, tapi kan langsung dari Kementerian Kesehatan, Badan POM langsung melakukan, wah, obat ini bisa nih seperti Favipiravir yang antivirus, yang sebenarnya dia dia apa dia bukan peruntukannya untuk khusus untuk COVID-19, tapi dia bisa lah digunakan untuk apa namanya sebagai pengobatan pada COVID-19 seperti itu. Nah, siapa yang akan menerima manfaat dari penggunaan obat tersebut? Yang akan menerima manfaat siapa? Ya tentunya ending akhirnya ya sih masyarakat ya, yang akan menerima itu harusnya ending akhirnya ya masyarakat, ya bukan golongan tertentu, bukan kelompok tertentu. Nah, kemudian tentunya yang tidak kalah pentingnya, berapa biaya yang diperlukan untuk penggunaan obat itu? Tentu kita tidak bisa lepas apapun, kegiatan apapun. Tentunya kalau tidak ada dana yang nggak bisa jalan. Gimana bisa jalan kalau dananya nggak ada seperti itu ya? Atau dananya minim gitu. Nah, kemudian setelah ini udah ada obatnya sudah terjawab, efektif apa enggak? Karena kalau dia efektif dia akan lanjut. Ketika nomor satu tidak terjawab, tentunya nggak bisa lanjut ya nggak sih? Dia ketika obat itu belum belum dikeluarkan oleh Badan POM, belum dikonfirmasi oleh Badan POM bahwa obat itu efektif, apakah bisa lanjut? Langsung diedarkan kan nggak bisa, stuck kan, stop sampai situ. Nomor satu, oke, jawabannya udah ketemu, jawabannya sudah ada dari hasil penelitian atau dari kajian farmakoekonomi. Kemudian lanjut. Nomor dua, oke, udah terjawab. Lanjut nomor tiga sudah terjawab. Sekarang nomor empat. Nah, bagaimana ketika efektivitasnya jika dibandingkan dengan obat yang lain yang telah digunakan? Jangan-jangan nih, obat yang baru ini ternyata tidak merupakan solusi. Jangan malah menambah beban masyarakat. Artinya obat ini lebih mahal. Untuk dapetinnya susah. Ya, nah itu. Ya, ya udah, mendingan pakai obat yang lama. Nah, tapi kan itu kan tidak bisa kita hanya ngomong ya udah pakai obat yang lama aja. Kalau obat lama yang lebih bagus kan nggak bisa. Semua kan harus ada dasarnya, justifikasinya, evidence base-nya. Makanya dilakukan kajian farmakoekonomi gitu untuk memilih mana alternatif mana yang paling efektif, paling bermanfaat bagi masyarakat. Itu ya. Jadi teman-teman, ini dasar banget mudah-mudahan teman-teman ini ya, ini apa namanya? Apa ya, selalu ingat bahwa kajian farmakoekonomi itu adalah untuk mendapatkan jawaban-jawaban pertanyaan berikut yang untuk pemegang kebijakan policy maker itu untuk mengambil suatu kebijakan di suatu daerah atau di suatu negara. Nah, sekarang kita kembali ke laptop terkait analisis UT ini ya.
apa namanya utility analysis. Nah, kembali kembali lagi dengan kata dasar utilitas. Utilitas itu adalah kalau bahasa Indonesianya daya guna ya, atau penggunaan lah daya guna. Utility adalah tingkat kepuasan yang diperoleh pasien setelah mendapatkan suatu intervensi kesehatan, misalnya setelah mendapatkan pengobatan kanker atau penyakit jantung. Unit utilitas. Nah, ini jadi apa ya, intervensi. Jadi ketika suatu pasien mendapatkan terapi, mendapatkan treatment, misal dia setelah mendapat pengobatan kanker. Masa sih sebentar. Teman-teman bentar ya, bentar. Silakan dibaca dulu ya. Nah ya, ini jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa dalam. Nah, kemudian untuk unit utilitas yang digunakan dalam kajian farmakoekonomi biasanya, nah ini ada unitnya. Kalau teman-teman dengar JTKD atau QLY ya, nah QALY ini adalah kalau di bahasa Indonesianya jumlah tahun yang disesuaikan atau JTKD. Nah, kemudian kalau bahasa Indonesia analisis utility analysis apa cost utility analysis itu kan di bahasa Indonesia analisis utilitas biaya. Nah, definisinya
Definisi yang lain adalah teknik analisis ekonomi untuk menilai utilitas atau kepuasan atas kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan, di mana kegunaannya diukur dalam jumlah tahun dalam keadaan sehat sempurna, bebas dari kecacatan yang dapat dinikmati umumnya diekspresikan dalam ini tadi, dalam jumlah tahun yang disesuaikan atau jumlah tahun berkualitas yang disesuaikan. Jadi dia lebih ke ngelihat ketika seseorang habis berobat, mendapatkan pengobatan kanker atau penyakit jantung misalnya. Nah, ini dari ilmu dari yang ini analisis utility utility analysis ini uh, dia bisa melakukan kajian dari sekian tahun hidupnya si pasien itu berapa tahun sih yang dia itu bisa berkualitas ya, bisa berkualitas artinya dia tuh bebas dari penyakit, kecacatan gitu ya. Nah, yang ini tadi ya. Nah, yang ini tadi bebas dari segala yang bisa menghambat ininya dia aktivitas dia sehari-hari gitu ya. Nah, ini teman-teman beberapa istilah yang lazim digunakan dalam farmakoekonomi ya. Dan tentunya apa namanya? Terutama di dalam ini ya AUB ya. AUB ini analisis utility ini ya, analisis utilitas biaya ya bahasa Indonesianya. Analisis utilitas biaya menyatakan hasil dari intervensi sebagai utilitas atau tingkat kepuasan yang diperoleh pasien setelah mengkonsumsi suatu pelayanan kesehatan. Misalnya setelah mendapatkan pengobatan kanker atau penyakit jantung. Nah, ini tadi yang seperti sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa unit utilitas yang digunakan dalam kajian farmakoekonomi biasanya dalam bentuk jumlah tahun yang disesuaikan atau JTKD atau kalau bahasa Inggrisnya itu Quality Adjusted Life Years ya, QALY ya biasa disingkatnya ya. Nah, kualitas hidup, nih quality of life, kualitas hidup dalam analisis utilitas biaya diukur dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas dan pendekatan kualitas. Ya, kuantitas dan kuantitas jumlah ya. Kalau kualitas itu ya kualitas lah ya. Nah, ini kualitas hidup merupakan sebuah konsep umum yang mencerminkan keadaan yang terkait dengan modifikasi dan peningkatan aspek-aspek kehidupan, yaitu fisik, politik, moral, dan lingkungan sosial. Ini jumlah tahun yang disesuaikan ini atau PALY ini adalah suatu hasil yang diharapkan dari suatu intervensi kesehatan yang terkait erat dengan besaran kualitas hidup. Pada QALY atau jumlah tahun yang disesuaikan, pertambahan usia sebagai hasil intervensi disesuaikan nilainya dengan kualitas hidup yang diperoleh. Jadi nanti dari hasil AUB ini, analisis utility biaya ini, biaya utility analisis ini nanti akan dihasilkan berapa tahun sih apa namanya pasien ini bisa bertambah usianya. Nanti di slide berikutnya nanti akan dijelaskan ya, akan ada disebutkan gitu ya. Cuman ya agak susah sih makanya ini AUB ini jarang dipakai karena dia bentuknya tuh kayak abstrak gitu ya, nggak dalam bentuk yang apa namanya fix apa dia karena hasilnya ini karena dia kan dilihat dari kualitas bukan dari hasil lab ya. Nah, jadi kadang-kadang membuat pimpinan itu ngerasa apa ya nggak apalah ya nggak ini ya nggak serak gitu dengan metode ini. Teman-teman tolong dibaca dulu ya. Saya ini ada dua Zoom ini. Ya sebentar ya. Saya mau dengerin Zoom sebentar aja. Kalian baca dulu ini dihayati dulu nanti untuk ini ya ada bahasa Indonesianya kok ya. Gak apa-apa biar makin canggih bahasa Inggrisnya ya bentar ya.
seperti disebutkan, kita lanjut ya, seperti disebutkan di slide sebelumnya bahwa eh, analisis biaya efektivitas analisis biaya, beberapa orang menganggap ya bahwa analisis utility biaya ini atau biaya utilitas analisis sebagai subkategori dari cost efektivitas analisis. Jadi kita kemarin udah pakai cost efektivitas analisis ya. Nah, ini CUA ini utility ini merupakan bagian subkategori dari cost efektivitas analisis karena hasilnya dinilai menggunakan jenis ukuran hasil klinis khusus. Nah, biasanya tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas. Nah, tapi kalau cost utility analysis ini mempertimbangkan preferensi pasien yang juga disebut sebagai utilitas saat mengukur konsekuensi kesehatan. Nah, meskipun istilah utilitas ini memiliki makna yang lebih tepat dalam bidang ekonomi, tapi istilah ini digunakan secara umum untuk disiplin lain yang menunjukkan apa ya, preferensi pribadi atau kelompok. Tapi ini ya, beberapa penulis itu lebih suka menggunakan istilah lain seperti bobot preferensi atau nilai preferensi sebagai ganti dari utilitas. Nah, kemudian untuk satuan hasil yang paling umum digunakan dalam analisis utility biaya ini atau cost utility analysis itu kan tadi ya GALY tadi yang apa JTKD ya jumlah apa namanya jumlah apa kualitas ini ya tahun kualitas ini ya jumlah tahun kualitas yang berkualitas pasien. Nah, tapi sebenarnya di mana dia itu hasilnya itu sebenarnya si JTKD ini tadi merupakan menggabungkan antara kualitas dan kuantitas. Nah, kehidupan. Nah, kalau kualitas itu dia lebih ke morbiditas. Morbiditas itu angka kesakitan. Berapa bulan dia sakit, berapa kali dia mendapatkan pengobatan. Nah, dan menggabungkan kuantitas. Kuantitas itu angka kematian, kehidupan. Nah, kemudian eh, jadi tapi juga dia termasuk juga disesuaikan dengan ketika dia cacat atau ini ya. Jadi apa ya? Benar-benar dia itu menghitung kualitas hidup dari seseorang, dari pasien ketika dia berapa tahun dia cacat, berapa tahun dia misalnya berobat gitu, ketika dia dirawat. Nah, itu. Nah, KALY ini adalah yang benar-benar si pasien ini bebas dari segala macam tadi itu, kesakitan, kecacatan, apalagi kematian ya. Nah, ini. Nah, kemudian keuntungan lain dari metode utility ini adalah bahwa berbagai jenis hasil kesehatan dan penyakit dengan beberapa hasil yang diminati dapat dibandingkan dengan menggunakan satu unit umum. Jadi tidak seperti cost effectiveness analysis. Kalau cost effectiveness analysis kan hanya bisa membandingkan dua saja ya, dua saja obat yang antibiotik yang jenisnya sama ya, yang dia sama peruntukannya sama, hanya ada dua jenis obat. Nah, kemudian dilakukan cost effectiveness analysis mana yang paling efektif. Nah, tapi kalau si CUA ini, utility ini, dia bisa membandingkan hasil kesehatan dan penyakit dari beberapa hasil ya, dia bisa dibandingkan, artinya tidak terpatok hanya dua penyakit saja misalnya. Kemudian tapi kelemahan dari metode ini, utility analysis ini, apa namanya teman-temannya, dia sulit untuk menentukan nilai utilitas atau bobot prevalensi yang akurat. Oleh karena itu, meskipun jumlah artikel penelitian di sana, di Amerika sana, meningkat nih, artikel terkait penelitian atau kajian terkait farmakoekonomi menggunakan metode utility ini banyak, semakin hari semakin bertambah artikelnya, tapi ini belum sepenuhnya dipahami atau diterima oleh banyak pembuat keputusan di Amerika Serikat. Nah, tadi yang saya sampaikan sebelumnya, walaupun ini sudah banyak dilakukan penelitiannya oleh
beberapa peneliti di Amerika Serikat dengan terlihatnya banyak apa artikel-artikel yang muncul di Amerika Serikat, tapi ya ini tetap tidak menarik apa ya, kurang diminati oleh pemimpin di sana, pengambil keputusan di Amerika Serikat. Mereka masih kurang sreg dengan metode ini. Karena kalau metode yang lain itu apalagi cost effectiveness analisisnya menjadi patokan kan benar-benar obatnya ada. Terus apa namanya hasil labnya ada membandingkan dua hasil lab misalnya dua trim. Kalau ini kan kualitas hidup itu kan seperti apa ya? Kalau penelitian tuh kayak penelitian eh, apa namanya? Aduh, kok etnografi ya, etnografi kualitatif yang kita tuh harus mengamati orang, bagaimana aktivitas dia ketika dia baru habis berobat, dia bisa nggak, ketika dia bisa nggak dia jalan, nyaman nggak dia dengan apa namanya dengan yang tadinya jantung yang mungkin habis diobati. Nah itu, jadi hasilnya tuh tidak dalam bentuk kuanti yang ada angka-angka persen data gitu. Nah ini kan karena berdasarkan kualitas hidup ya, itu satuannya. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk beberapa pertanyaan penelitian, penyesuaian utilitas mungkin tidak diperlukan. Misalnya, jika ada dua produk farmasi memiliki hasil yang berbeda berdasarkan jumlah tahun hidup yang diselamatkan, tetapi kualitas setiap tahun hidup bagi mereka yang menjalani dua perawatan tersebut dianggap sangat mirip. Penyesuaian kualitas mungkin tidak terlalu penting. Namun dalam banyak kasus, misalnya pengobatan kanker, baik panjang hidup maupun kualitas hidup berbeda tergantung pada terapi yang dipilih. Terkadang perawatan yang memperpanjang hidup paling lama juga yang paling rentan terinfeksi. Sehingga ukuran yang menggabungkan panjang hidup dan kualitas hidup dibutuhkan dalam kasus. Jadi kadang belum tentu juga yang dianya apa namanya perawatannya panjang, belum tentu dia jangan-jangan dia rentan terinfeksi gitu kan. Karena kan semakin lama orang dirawat di rumah sakit, apa namanya infeksi nosokomial itu kan makin rentan dia terinfeksi ya untuk si pasiennya gitu. Nah, jadi ini juga bisa apa menjadi apa salah satu uh, apa indikator dalam dalam kajian terkait utility ini gitu ya gitu. Nah, ini adalah tahapan dalam menghitung KAL ya tadi ya, JTKD tadi. Apa jumlah tahun kualitas ini ya, dalam tahun ya. Langkah-langkahnya mengembangkan deskripsi dari setiap kondisi atau keadaan penyakit yang menjadi perhatian, memilih metode untuk menentukan utilitas, memilih subjek yang akan menentukan utilitas, dan menjumlahkan hasil perkalian skor utilitas dengan panjang hidup dari setiap opsi untuk mendapatkan tadi KALY tadi. Ya, ini tahap-tahapannya. Nah, untuk lebih jelas tahap-tahapannya, teman-teman, ini tidak saya jelaskan secara detail karena eh, apa ya, nanti bisa baca sendiri ya untuk tahapannya. Yang penting kalian tahu tahapan untuk melakukan kajian utility analysis ini adalah tahapannya. Boleh dibaca dulu ya, silakan ya dibaca dulu ya. Saya nyambi Zoom yang lainnya, dibaca dulu.
Ya, alhamdulillah udah selesai yang Zoom satunya. Baik, teman-teman kita lanjut ya. Mohon maaf. Nah, ini tadi yang langkah-langkah dalam ini ya, melakukan tahapan untuk ini ya, apa namanya, analisa utility ini, utility biaya ini adalah tahapannya. Tapi saya tidak akan jelaskan secara detail. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, ini ada tiga, ada empat ya tadi ya. Oke, kita langsung ke ini. Ini adalah contoh kasus. Contoh kasus dalam AUB, analisa utility biaya. Berikut dapat dilihat contoh perhitungan AUB yang diambil. Berikut dapat dilihat contoh perhitungan AUB yang diambil dari kasus pengobatan kanker malignan melanoma stadium 2 di suatu rumah sakit. Eh, Nah, kanker malignan melanoma ini teman-teman adalah jenis kanker kulit yang paling berbahaya dan agresif. Melanoma ini berkembang dari sel-sel yang disebut melanosit yang bertanggung jawab untuk memproduksi pigmen melanin yang memberi warna pada kulit. Kanker ini biasanya muncul sebagai bintik atau tahi lalat baru pada kulit atau dapat berkembang dari tahi lalat yang sudah ada yang mengalami perubahan bentuk, warna, atau ukuran. Nah, jadi dalam perhitungan AOB untuk pengobatan kanker malignan melanoma stadium 2 ini di suatu rumah sakit dilakukan dua jenis intervensi, maka dibandingkan menggunakan apa namanya metode ini, analisis utilitas biaya. Nah, jadi ada program A yang dilakukan tanpa uji screening dan tanpa pemberian interferon. Interferon itu zatnya ya, semacam seperti ininya lah, apa namanya, obatnya lah, tapi bukan obat sih dia, dia termasuk di dalam kayak multivitamin atau seperti itulah ya. Nah, dilakukan uji screening dan tanpa, jadi yang program A dilakukan uji screening dan tanpa pemberian interferon, dibandingkan dengan program B yang dilakukan dengan uji screening dan pemberian interferon. Nah, contoh yang digunakan di sini pada prinsipnya hampir sama dengan contoh analisis efektivitas biaya cost efektivitas analisis. Karena pada dasarnya analisis utilitas biaya juga termasuk dalam analisis efektivitas biaya yang sudah disampaikan tadi di slide sebelumnya, di mana hasil pengobatan atau outcome yang diperhitungkan adalah dalam bentuk KALY atau bentuk tadi JKTD ya, jumlah jumlah kualitas tahun hidup ya, sehingga langkah analisis dan perhitungan yang dilakukan sama dengan langkah dan perhitungan yang dilakukan dalam analisis efektivitas biaya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contoh perhitungan analisis utilitas biayanya. Nah, ini dalam pada kasus ini dibandingkan ini ya, guna mengendalikan biaya pelayanan kesehatan coba dikembangkan program. Jadi program screeningnya itu menggunakan program SLN ya, uji sentinel lymph node biopsi ya. Jadi menggunakan uji screening SLN. Nah, yang mereka yang ditemukan positif mikrometastase malignan melanoma stadium 2 diberi pengobatan interferon. Jadi pada kasus ini akan dibandingkan utilitas biaya dari program A tanpa uji, tanpa interferon, tanpa menggunakan si SLN ini, tanpa interferon. Yang program B dia menggunakan uji SLN, diberikan interferon untuk mereka yang positif. Nah, kemudian langkah-langkahnya dibikinkanlah matriks atau tabel untuk langkah perhitungan analisis utilitas biayanya. Tentukan tujuannya dulu ya, pertama. Kemudian buat daftar cara untuk mencapai tujuan tersebut. Identifikasi utilitas masing-masing alternatif ya. Nah, ini ada rumusnya. Kalau untuk program A, KALY-nya sekitar 3,06, untuk program B, KALY-nya atau JKTD-nya sekitar 3,37. Nah, kemudian dihitung
Biaya yang teridentifikasi kalau program A yang tanpa screening dan tanpa interferon tadi sekitar 184 juta per pasien. Ini biaya rata-rata ya. Kemudian kalau yang program B yang dengan screening, yang dengan ditambahkan SLN dan dengan interferon itu sekitar 242 juta per pasien. Hitung dan lakukan interpretasi utilitas biaya dari pilihan pengobatan. Nah, hitung rasio utilitas biayanya setiap pengobatan. Nah, ini biayanya yang program A yang reratanya tadi 184 juta dibagi ini tadi ya, dibagi si satuan KALY-nya 3,06 dapatlah 50 juta 130 ribuan. Kemudian kalau yang program B biayanya 242 juta dibagi tadi satuan KALY-nya dapatlah 71 juta 410 ribuan. Nah, ini ya. Kemudian, nah, hitung rasio ininya, incremental utilitas biaya. Jadi RIUB ya, RIUB ini rasio incremental utilitas biaya program B terhadap A. Jadi membandingkan. Jadi yang tadi 242 juta dikurang 184 juta. Ini 184 juta ya. Dibagi 3,37 dikurang 3,06. Makanya dapatnya 187 juta, 187 ribu, 187 juta 96 ribu per KALY. Nah, artinya ini program B memerlukan tambahan biaya. Jadi program B terhadap A. Ini kan A-nya kan 184 juta. Jadi program B terhadap A, B-nya dikurangin A, terus dibagi status di ALY-nya. Maka dapatlah ini. Program B memerlukan tambahan biaya 187 juta per KALY. Namun masyarakat mendapatkan tambahan usia 0,31 atau sekitar 33,72 bulan. Kesimpulannya, analisis dilakukan dengan mengukur kualitas hidup pasien setelah pengobatan sampai meninggal dengan memperhitungkan variasi utilitas dan variasi biaya. Selain itu, perlu dipertimbangkan perubahan nilai inflasi biaya dan hasil pengobatan. Artinya ini dari hasil ini, memang sih biayanya program B ini dia lebih itu ya, dia apa ya, program B ini dia memerlukan tambahan biaya ya. Karena nih tambahan biaya untuk apa namanya memerlukan tambahan biaya namun masyarakatnya malah dapat tambahan usia sekitar 3,7 bulan. Tapi nah ini yang membuat apa ya? Yang membuat metode ini kurang sreg. Karena kenapa? 3,7 bulan tuh dilihat dari mana? Kan dari rumus ini. Rumus ini kan 3,37 dengan 3,06 ini kan dia kan satuan KALY yang sudah ditetapkan seperti itu ya. Nah, ini kan dari observasi yang dilakukan ketika bagaimana melihat apa namanya kualitas hidup pasien ketika dia tidak dalam keadaan cacat sama sekali, dalam keadaan sakit sama sekali. Nah, jadi hasilnya itu kurang apa ya? Kurang membuat pimpinan di Amerika Serikat tuh kurang karena datanya itu hanya data seperti data dari hasil observasi, dari hasil wawancara, bukan dari hasil. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin kita itu lebih nyaman dengan hasil data-data angka-angka gitu. Angka-angkanya itu dalam bentuk misal hasil lab atau obat atau apa gitu. Nah itu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini untuk teman-teman tahu aja artinya seperti ini gitu. Tapi ketika nanti teman-teman melakukan kajian farmakoekonomi, ya kalau memang tidak dibutuhkan metode yang ribet. Artinya kita kan kadang membuat penelitian kan, kita kan ingin merekomendasikan hasil penelitian kita kepada pimpinan daerah, kepada bupati atau kepada gubernur atau kepada wali kota atau kepada menteri kesehatan. Atau paling enggak ketika kita melakukan penelitian di rumah sakit nih, teman-teman skripsi, melakukan penelitian, melihat perbandingan Mbak Diana. Kan paling enggak kita hasil penelitian kita kan berguna untuk kebijakan rumah sakit, untuk Pak Direktur, untuk manajemen rumah sakit. Jadi ya kalau bisa pakailah metode yang kira-kira tidak
terlalu apa ya, apa yang hasilnya tuh kira-kira bisa diterima oleh pimpinan rumah sakit seperti itu ya. Ya, mungkin ini bisa dipakai, tapi nanti kondisinya ketika memang metode A, B, C, D, metode yang lain itu sudah tidak bisa digunakan. Ini satu-satunya pilihan. Boleh lah ya, tapi nggak apa-apa. Kita kan namanya teman-teman belajar dalam kajian farmakoekonomi harus dapat secara utuh ya, makanya tetap dijelaskan untuk metode utility analysis ini. Kesimpulan atau summary, cost utility analysis dianggap oleh beberapa peneliti sebagai jenis khusus dari analisis cost effectiveness analysis. Cost utility analysis memiliki keunggulan dalam menggunakan satu ukuran hasil, ya biasanya KALY untuk menggabungkan berbagai hasil kesehatan terkait morbiditas dan mortalitas. Di sisi lain, pengukuran utilitas tidak dianggap sepresisi atau seilmiah seperti pengukuran unit kesehatan alami. Nah, itu tadi misalnya tekanan darah, kadar kolesterol yang digunakan dalam cost effectiveness analysis. Ya, tapi itu keuntungannya dia bisa menggabungkan beberapa treatment gitu ya, dibandingkan gitu. Ukuran utilitas telah dikritik karena tidak sensitif terhadap perubahan kecil, namun bermakna secara klinis dalam status kesehatan. Untuk ukuran utilitas yang dipaparkan secara langsung, yang dibahas dalam bab ini, skala penilaian, standar biaya, dan metode penukaran waktu belum ada konsensus tentang jenis instrumen mana yang harus digunakan atau kelompok mana. Ya, misalnya pasien, kelompok klinisi atau populasi umum yang harus diwawancarai untuk menentukan skor utilitas dan hasil mungkin berbeda dihasilkan tergantung ya pada ininya kelompoknya. Ya, itu tadi. Dia hanya berdasarkan wawancara, observasi, dan instrumennya pun belum ditentukan. Ini instrumen buat siapa? Kelompok mana? Kelompok pasien kah? Kelompok klinisi. Klinisi itu dokter, perawat gitu ya. Atau kelompok populasi umum. Nah, karena untuk menentukan skor utilitas ini tadi yang 3 ini tadi yang KAL yang JTKD tadi. JTKD ini kan skornya kan harus didapat dari hasil ini tadi ya. Dari hasil kajian yang menggunakan instrumen kuesioner ini. Itu ya, teman-teman ya. Oke, kayaknya sih sudah habis materi untuk cost utility analysis. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini, silakan teman-teman. Atau cukup? Untuk bahannya sudah saya kirim ke Mbak Flo ya. Mbak Flo ada nggak? Nggak masuk ya? Mbak Flo masuk nggak? Hmm? Mbak Flo masuk nggak, teman-teman? Ada nggak? Kalau dari partisipan saat ini belum. Iya, saya juga WA dia ngirimin materi ini belum direspon. Ya udah nggak apa-apa ya. Nanti apa namanya mungkin lagi nih kali lagi ada kegiatan tapi nggak ada info juga ke saya gitu. Biasa kan dia selalu ngingetin kalau nggak malam pagi-pagi subuh tuh ngingetin Bu nanti ada kuliah jam 8. Hari ini nggak ada makanya tadi saya kirim inisiatif saya kirim duluan materi ke dia agar bisa di-share ke teman-teman. Belum di-share ya sama Flo ya? Belum ya? Yang saya kirim materi ini. Ada nggak di-share di? Hah? Ada Belum, nggak Ibu. di-share? Belum. Ya udah nggak apa-apa. Eh, Sorry, laptopnya habis baterai. Pakai laptop yang satunya. Baik, kita ini ya, kita apa namanya? Hmm, absen dulu. Sebentar.
Silakan dibuka kameranya, teman-teman. Silakan dibuka kameranya semuanya. Sarah Fauzia, Ada, ada Bu. hadir. Kemudian Sylvia Yuni, Hadir, Ibu. oke. Kemudian Mala Komalasari, Hadir, Ibu. oke. Anissa Rahma, Hadir, Ibu. Gita Amelia Puspitasari, Gita ada? Hadir, Bu. Ya. Anis Roida Hotmahuli, Hadir, Bu. ya. Kemudian Florita ini nggak hadir ya. Florita nggak ada ya. Nggak ada kabar juga ke saya. Kemudian Fitria Ningsi Ramadhani. Hadir, Ibu. Fitria, kamu videonya mana? Ya, oke. Kemudian Arta Junita, Hadir, Bu. ya. Azahira Salsabila, Anita Yutunus. Azahira ada? Oh, ada. Ya. Kemudian Ananda Maharani. Hadir, Ibu Ananda hadir. Ya. Kemudian Abdul Hafiz. Ada ya. Anita Yatunupus ada. Oke. Deborah. Hadir, Ibu. Deborah hadir. Mana Deborah? Hadir, Ibu. Oh iya. Oke ya. Baik. Teman-teman sudah masih ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Baik. Terima kasih banyak. Ya. Selamat beraktivitas. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.